cuan, we be getting money. Cuan. Belum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro ya, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bandingin dua saham rokok terbesar di Indonesia, teman-teman ya. Nah, kira-kira Mas Bro pilih mana nih antara HMSP atau GGRM? Nah, dua-duanya adalah saham consumer good yang termasuk udah terkenal juga di Indonesia ini, di bursa Indonesia guys. Jadi banyak teman-teman yang mode invest itu punya dua saham ini. Nah, kira-kira pilih yang mana nih? Nanti kita akan buat targetnya nih guys ya. Target dari HMSP dan GGRM nanti saat menjelang come date. Nah, kalau kita lihat di sini HMSP itu dividennya sekitar bulan Juni. Untuk GGRM itu sekitaran, bentar, kita lihat ini ya. GGRM itu sekitaran bulan Juni ya, sama aja, Juli lah, antara Juli atau Juli. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya investasi nih di saham GGRM atau HMSP sampai dividen tahun depan. Nah, berarti berapa bulan lagi tuh? Sekitaran 6-7 bulan lagi sampai dividenan tahun 2024. Itu kira-kira nanti lebih menarik yang mana gitu ya. Nah, kita akan bandingin guys ya antara dua saham rokok ini. Teman-teman udah pasti tahu ya produknya HMSP atau GGRM itu rokok apa aja gitu ya. Sedang rokok, jadi saya nggak terlalu paham gitu ya. Tapi kalau di sini guys, kalau di sini saya tanya orang-orang yang suka ngerokok itu lebih laris HMSP atau Sampurna, lebih laris si Samsu gitu ya, terus Sampurna Mil seperti itu. Kalau GGRM di sini agak kurang sih, tapi nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua. Nah, kita akan bandingin guys ya antara dua saham rokok terbesar ini. Yang pertama dari masalah segi harga HMSP saat ini yaitu di closingnya di hari Jumat itu adalah 860. Nah, untuk GGRM 24.975. Nah, kalau dari segi harga itu menang HMSP ya. Karena HMSP itu mempunyai nilai nominal yang lebih kecil. Jadi, kalau teman-teman mau investasi, terus ada dua saham yang valuasinya hampir sama ya. Tapi Mas Bro bingung memilih yang mana? Pilihlah yang nominalnya lebih kecil. Misalnya kalau GGRM sama HMSP kan bedanya banyak nih, 24.000 sampai 860 gitu ya. Jadi pilihnya HMSP kalau valuasinya hampir sama. Jadi kalau ada saham murah harga 1.000 dan saham murah harga 100, teman-teman milih yang 100. Sama-sama valuasinya seperti itu ya. Oke, kita yang nomor 2 yaitu dari PBV. Nah, PBV dari HMSP adalah 3,65. Ini closing hari Jumat kemarin. Untuk GGRM ini murah yaitu 0,8 kali. Jadi istilahnya kalau masalah price to book value itu GGRM menang, ya. Oke, yang kedua adalah PER ya. Price to earning ratio di sini juga HMSP-nya kalah ya. GGRM-nya 7,22, HMSP 13,34. Jadi lebih murah GGRM dari segi PER. Nah, untuk ROE ini menang telak. HMSP itu menang telak guys untuk ROE. Jadi ROE HMSP itu adalah 27,37%. Ini gede banget. ROE GGRM itu cuma 10,87. Artinya mungkin beban untuk buat rokok GGRM itu lebih besar. Mungkin dari karyawannya lah seperti itu, saya juga nggak paham. Atau harga jual rokoknya yang lebih mahal HMSP. Betul guys ya. Atau rokoknya lebih laris HMSP. Jadi HMSP bisa dapat margin yang gede seperti ini. Jadi kalau masalah laba GGRM kalah jauh. Nah, makanya saya bilang kayaknya sih lebih laris HMSP daripada GGRM gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah DER. Kalau DER-nya masih sama-sama aman sebenarnya, masih di bawah 100% itu aman sekali. Tapi di sini GGRM lebih sedikit yaitu dengan 0,43%.
Nah untuk DPR, nah ini yang selanjutnya adalah DPR. DPR menang HMSP. HMSP itu suka bagi, hampir setiap tahun dia bagi dividennya itu semua laba dibagi. Jadi istilahnya DPR-nya 100%, mirip Unilever, Sido, PTBA. Nah gitu guys, jadi laba bersihnya semua dibagikan ke dividen. Nah di sini menang HMSP tentunya kalau dari segi DPR. Nah terus IPS-nya, nah IPS-nya di sini segini. Nah kalau IPS-nya kita nggak bisa ukur ya, jadi kita hijau-hijauin. Terus untuk labanya ini dua-duanya proyeksi naik teman-teman. Naiknya lumayan signifikan ya GGRM dan HMSP juga sama. Jadi istilahnya mungkin di tahun 2020, 2021, 2022 itu mungkin orang berkurang ya ngerokoknya, mungkin karena pandemi gitu ya, penghasilan mereka berkurang jadi banyak ya berhenti ngerokok. Nah saat ekonomi membaik di tahun 2023 orang punya penghasilan lagi, mereka ngerokok lagi. Nah mungkin kayak gitu ya mungkin ya. Nah kayak gitu guys, jadi istilahnya proyeksi laba ini naik semua guys, sama rokoknya luar biasa. Yang naik lumayan gede itu adalah Wismilak teman-teman, Wismilak. Tapi Wismilak sekarang harganya udah terlampau tinggi, jadi kita nggak kejar. Oke, terus yang selanjutnya adalah prediksi dividen segini. Dan kalau kita lihat yieldnya masih menang GGRM kalau di harga yang sekarang. Nah di harga yang sekarang itu dividen yield dari GGRM itu adalah 10%. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih video ini, teman-teman cek lagi nih, kalau dividen yield 10% itu menarik nggak? Nah kalau menarik ya Mas Pur mungkin bisa disimpan saham ini. Nah proyeksi dividen yield HMSP saat ini adalah 7,40 ya. Kalau kita prediksi dividennya itu dari semua IPS 64 dan GGRM itu proyeksi dividen itu 2.500. Jadi segini Mas Pur yieldnya dengan harga yang sekarang loh ya, closingan Jumat kemarin. Nah kita akan buka target guys. Berapa kira-kira target HMSP dan GGRM nanti mungkin menjelang pembagian dividen ya, berarti Januari, Februari, Maret, April ya. April Mei lah. Harga-harga GGRM dan HMSP di bulan April atau Mei di tahun 2024 ya, mungkin menjelang update lah harga HMSP dan GGRM menjelang update itu saya proyeksikan seperti ini teman-teman. Kita buka di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah target HMSP dari GGRM saat menjelang update. Nah, kalau kita lihat di sini target dari HMSP adalah 1.250 dengan yield, dividen yield. Kalau misalnya HMSP ke 1.250 dan dividennya 64, berarti yieldnya itu kisaran 5%. Nah, terus untuk GGRM. Nah, GGRM ini targetnya adalah 32.000. Karena saya juga ngasih target ini berdasarkan dividen tahun sebelumnya. Jadi saat di tahun 2021 itu GGRM bagi dividen sekitaran 2.500, 2.600 itu harganya di atas 40.000 teman-teman ya. Dan kita ngasih target 32.000 itu sangat istilahnya masih sangat oke banget ya. Ini berarti naiknya sekitaran 25-28% ya untuk harga sahamnya. Itu aja masih dapat yield 7,8. Nah misalnya nanti GGRM itu sampai ke 32.000 nanti saat menjelang bagi dividen, itu berarti dividen yieldnya itu sekitaran masih 7,8%. Itu masih gede, jauh 2 kali lipat saham Telkom. Wow. Nah terus HMSP di 1.250 yieldnya itu masih 5%. Nah kenaikannya udah lumayan nih, dari harga 860 sampai 1250 itu naik berapa persen, maksud bisa hitung sendiri. Nah kita lihat dari chartnya juga teman-teman. Kita lihat chartnya juga di sini. Nah untuk GGRM itu dividennya itu mirip, kalau misalnya dividennya beneran 2.500 dan DPR-nya kan dia 70% ya. DPR-nya 75%. Dari IPS segini kan sekitaran 2.500-an gitu ya. Nah berarti harga GGRM itu harusnya disamain sama dividen di tahun 2021, yaitu di harga 44.000. Tapi kalau sekarang kan harga cukai naik, jadi targetnya nggak akan setinggi itu. Jadi saya akan proyeksi target dari GGRM ini sama aja sama dividenan di tahun 2022 saat dividennya itu berapa di tahun 2022 itu. Saya lupa ya, pokoknya lebih sedikit lah daripada proyeksi ini, itu di harga sekitaran 32.000. Nah ini guys ya target dari GGRM. Nah untuk di HMSP juga dividennya sama kayak di tahun 2021. Kalau misalnya dividennya itu harganya 64, itu berarti targetnya itu sama kayak di sini teman-teman. Nah di sini dividennya tahun 2021 itu di harga 1.250. Nah itu target dari
HMSP. Dan ini pernah mau nyentuh ya di Maret 2023 tuh sempat mau nyentuh di 1250. Dan saya yakin kalau profitnya naik beneran di kuartal 3 dan kuartal 4, nah IPS-nya naik, ini saya yakin fix banget akan sama amat kejadian dividen di tahun 2021, yaitu di 1250 untuk target dari HMSP. Nah, masuk pilih yang mana nih, GGRM atau HMSP? Karena saya bingung kemarin, saya beli dua-duanya teman-teman ya. Ya tak bagi gitu guys ya. Bagi sama-sama bagus ya. Tapi kemungkinan saya nggak ngambil dividen ya. Saya paling ngambil capital gain aja nanti saat menjelang pembagian dividen rame gitu ya. Misal dividen GGRM atau HMSP itu rame, berita-berita udah berkoar-koar, dan itu kita saatnya jual. Nah, tapi teman-teman ya harus istilahnya ini mode investasi ya. Jadi mode swing panjang ya, mungkin semi invest gitu ya. Jadi jangan berpikir beli sekarang besok cuan atau beli sekarang nanti cuan, itu jangan ya. Kalau yang ini Mas Bro harus tahan nanti sampai menjelang pengumuman dividen atau pengumuman rups lah. Nanti mungkin di bulan 6, 5, 6, 7 lah di antara itu di tahun 2024. Nah, kalau Mas mau beli saham ini ya Mas harus tahan sampai itu. Gitu guys ya, kalau mau cuan maksimal sesuai dengan analisa ini. Oke, mungkin itu cuma sedikit. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.